Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Febiana DWA. Nah, di video kali ini kita santai-santai aja ya sambil belajar tentang Microsoft Word untuk pemula. Nah, saya akan jelasin beberapa hal yang sering digunain aja di Microsoft Word, terutama untuk khusus pemula itu juga mudah dipahami. Oke, langsung aja. Misalnya di sini saya bakal bikin kalimat, misalnya saya akan menjadi sukses setelah saya bekerja keras. Nah, ini nanti kita bakalan otak-atik juga kalimatnya ini dengan fitur-fitur yang ada di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai dari home ini aja, ataupun yang pokoknya yang sering digunain di menu home ini. Nah, oke, langsung aja di sini mulai dari bagian sini ya. Ada bagian font. Ini ada bagian font. Nah, kita bisa ganti fontnya ataupun jenis tulisannya. Misalnya kita blok dulu. Nah, kemudian pilih di sini, kemudian bisa pilih jenisnya yang mana. Biasanya kalau di perkantoran itu ada yang Calibri, ada juga yang Times New Roman, tapi yang body ya. Nah, ini kan ada yang heading. Heading itu untuk judul lah, intinya seperti itu. Nah, kalau body itu untuk isiannya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, berikutnya kalau sampingnya sendiri adalah untuk ukuran fontnya. Jadi besarnya mau berapa? Misalnya mau 12, 14, 16 dan seterusnya. Kalau di kantor-kantor itu antara 10 sampai 12 ya. Kalau saya sih 11. Seperti itu. Kemudian di sini ada ini ya, bold ataupun Ctrl B, yang dimana fungsinya itu untuk menebalkan. Ini dia, kita bisa tekan Ctrl plus B, nanti maka tulisannya itu bakalan menjadi tebal. Oke, berikutnya sampingnya ada italic namanya. Nah, ini kita bisa memiringkan tulisannya, tapi kita blok dulu ya pakai klik kiri, lalu Ctrl yang ada di keyboard plus I. Nah, maka tulisannya bakalan menjadi miring seperti ini. Oke, selanjutnya ada underline ya, ini ya. Ini untuk menggarisbawahi teks. Jadi kita blok misalnya bekerja kerasnya ini aja. Kita Ctrl plus, plusnya itu kita tekan bersamaan ya, maksud saya bukan tekan tombol plus, tapi tekan secara bersamaan dengan huruf O. Maka ada garis bawah seperti ini. Nah, ini dia, ada garis bawahnya ya, ini ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada namanya, kalau ini saya lupa, strike stroke. Nah, ini untuk mencoret tulisannya. Misalnya menjadinya ini kita coret ya. Nah, ini tekan ini aja. Nah, ini ada coretannya tengahnya ini ya. Kemudian di sini ada misalnya pengen bikin seperti ini ya. Misalnya ini kita bikin yang baru di bawahnya aja. Ini kita hilangkan dulu aja. Oke, misalnya 2x2 misalnya seperti ini. Nah, ini kita blok 2-nya, kemudian bisa pilih yang ini. Nah, nanti jadi kecil ya. Ini penting banget buat matematika. Berikutnya dan x2 misalnya. 2-nya kita blok, kemudian pilih yang ini. Nah, nanti bakalan seperti ini ya, guys ya. Oke, berikutnya ada ini ya. Ini increase font size, jadi bisa meningkatkan ukurannya sama yang kayak ini sih sebenarnya, cuman ini lebih bisa disetting lah. Kemudian ini untuk ngecilinnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang paling sering digunakan ada sentence case, yang dimana kalian bisa pilih, tapi untuk huruf kapitalnya itu cuman di awal aja. Kemudian yang di sini ada lowercase, itu hurufnya kecil semua. Nah, lalu untuk uppercase itu kapital semua. Nah, kita klik lagi, ada capital list each word, jadi per kata itu nanti bakalan kapital. Dan yang terakhir ada toggle case ini untuk, nah seperti ini. Jadi yang awal itu jadi huruf kecil, yang akhir huruf kapital. Kalau biasanya sih cuman yang ini ya, sentence case ini ya. Oke, berikutnya ada ini yang sering digunain. Nah, ini text highlight color.
Nah, di sini fungsinya untuk ngeblok, jadi apa namanya, ada colornya kayak gini, ada blok warnanya. Sebentar guys, saya tinggal bentar sebentar. Oke, sudah. Balik lagi ya. Nah, di sini kita bisa ngeblok lah pokoknya. Pokoknya ngeblok warna apa bisa pilih di sini, ada pilihannya. Oke, lalu di sini kita bisa ganti apa namanya, warna fontnya juga bisa misalnya. Nah, misalnya ini kita blok, kemudian pilih yang ini untuk ganti warna font. Nah, pasti biasanya sih hitam ya. Oke, berikutnya di sini saya bakalan cari dulu kalimat biar lebih enak, karena di sini kita bakalan belajar banyak ya. Ini aja. Oke, misalnya ini kita copy paste di sini. Nah, oke, di sini ada banyak pilihan. Ini untuk rata teks kiri, rata teks tengah, rata teks kanan, dan kiri kanan. Oke, langsung kita terapin. Di sini kita rata kiri, maka ratanya di kiri ya. Kemudian di sini kita pengen rata tengah misalnya. Nah, tinggal pilih yang ini. Lalu di sini ya kita bisa pilih yang ini untuk rata teks kanan. Jadi kiri, tengah, kanan. Kemudian yang bawahnya ini kita bikin rata kiri kanan. Pilih yang ini. Pilih yang medium. Oke, seperti ini. Dia langsung mantap. Nah, seperti ini. Jadi lebih rata gitu loh. Oke, berikutnya di sini ada ini line and paragraph spacing ataupun spasinya. Misalnya ini kita bikin 1,5. Nah, ini jadi lebih renggang ya. Ataupun di remove pun jadi lebih apa namanya, mampat ataupun lebih rapat lah. Seperti itu. Kemudian misalnya kalian pengen ada sebentar. Biar lebih rapi ada penomoran, kita bisa pakai ini menu yang di sini, numbering. Nah, ini dia, ataupun bullet. Nah, ataupun seperti ini juga bisa. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada tema color, mau dikasih warna apa misalnya. Nah, ini kalian bisa juga tinggal di blok aja mau yang mana, misalnya seperti itu ya, hampir sama kayak ini sih lebih tepatnya. Nah, oke, kemudian bagian sini fungsinya kita blok dulu, misalnya copy. Seperti biasa kita bisa langsung paste di sini ya, langsung untuk menggandakan lah intinya seperti itu. Nah, oke, untuk menu home saya kira, oh ini belum, ini penting juga guys. Find Fin ini untuk mencari ya, misalnya ada kata apa misalnya tadi. Nah, ini langsung kita bisa nemu. Dan ada replace, ini untuk mengganti suatu kata. Misalnya apel ini tadi kita ganti jadi melon misalnya. Kita bisa pilih replace untuk menggantikan. Yes. Oke, sudah selesai dan jadi melon ya. Seperti itu. Untuk select ini untuk memilih sih sebenarnya. Ya memang seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada insert. Nah, untuk insert sendiri banyak banget. Di sini saya akan jelasin yang sering digunain aja. Mulai dari picture, kita bisa masukin gambar yang ada di komputer kalian, misalnya seperti ini. Nah, oke, ini dia. Kita bisa ngatur-ngatur.
klik kanan, wrap tag dan behind tag. Nah ini biar bisa kita pindah-pindahin seperti ini dia guys. Nah gitu, kita enter. Nah oke, seperti ini. Kemudian kita ke insert lagi, kita juga bisa masukin tabelnya guys. Misalnya pengen ada tabel, kita bisa pilih yang ini. Nah ini tinggal diatur mau berapa kolomnya ataupun barisnya berapa, seperti itu. Misalnya ini kan 3 baris 3 kolom. Nah ini dia. Kemudian kita bisa ngatur mau gimana-gimananya seperti ini. Misalnya ini kan nomor, nama, absen misalnya, alamat misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa ngatur ini biar di tengah-tengah, kita pilih home dan seperti ini menggunakan fungsi rata teks tadi ya. Ataupun kita kasih warna di sini juga bisa guys. Nah kita blok dulu, kemudian di sini kasih warna apa, misalnya kuning. Nah seperti ini. Itu adalah insert yang tabel. Kemudian ada header footer ini, catatan atas dan catatan kaki yang bawah. Nah kalian juga bisa kasih ya, ini kayak gini misalnya, halo misal seperti itu. Kemudian yang insert, yang header, yang footer itu yang bawahnya, pokoknya yang di bawah sini guys. Nah lalu untuk pack number ini kita bisa bikin nomor-nomornya, misalnya halaman 1, seterusnya dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah lalu di sini misalnya mau ganti, sebenarnya lebih lanjut sih, cuman kalau yang di sini nanti jangan dulu deh, karena bisa panjang kalau saya jelasin yang pack number ini. Jadi saya akan menjelasin langsung pada bagian insert kemudian shape, dimana kita bisa memasukkan bentuk-bentuk sesuai selera kita, misalnya seperti ini. Nah ini kita kasih warna putih misalnya. Nah oke, kemudian di sini kan misalnya pengen ada teksnya ya, kita bisa pilih insert dan di sini ada text box, kita bisa pilih yang mana. Nah, seperti itu. Nah misalnya seperti ini. Nah di tengah ini misalnya tinggal tambahin. Oke, seperti ini. Nah, kita bikin tengah-tengah misalnya. Oke, berikutnya ada insert, kemudian word art ini ya yang sering digunakan juga. Kita di bawahnya aja. Oke, misalnya di sini. Oke, di tengah-tengah ini misalnya. Kita pilih insert, kemudian ada word art. Nah, ini dia, kita bisa tulis misalnya selamat Anda sukses. Nah ini dia, kita bisa tengah-tengahin juga seperti itu. Bahkan kita juga bisa pilih jenis-jenis yang lain di sini. Mana tadi kok hilang? Oh ini. Oke, seperti itu untuk bagian insert. Kemudian di sini ada draw, cuman kalau draw ini jarang yang gunain ya. Langsung aja ke bagian layout. Nah, ini bagian yang paling penting juga, yang dimana kamu bisa ngatur-ngatur mulai dari orientasi ataupun mau jenisnya portrait atau landscape. Nah, ini kalau landscape itu kertasnya miring, kalau portrait itu tegak seperti ini. Oke, berikutnya ada size yang dimana kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Kalau di kantor-kantor biasanya ada A4 ataupun F4 atau kita sebut juga dengan folio. Nah, kalau folio sendiri ukurannya 21 cm kali 33 cm. Nah, di sini kan nggak ada, kalian bisa pakai more paper size. Nah, di sini kita bisa custom misalnya. Nah, ini ada F4 custom size misalnya. Nah ini kita 33 cm dan kasih nama misalnya F4 misalnya kalau belum ada. Nah oke, seperti itu. Nah memang harus lebih lanjut sih kalau yang ini ya, kita skip aja ya. Kalau yang ini bisa saya jelasin di next video aja kalau misalnya pengen nambahin kertas F4, karena nggak lewat sini. Kalau lewat sini memang sering kadang ada yang error kayak gini tadi. Oke, berikutnya ada margin ataupun batas tepi kertas. Nah, kalau di skripsi sendiri kan penting banget ya ini ya. Kalau mau bikin skripsi, kita bisa pilih custom margin untuk mengatur misalnya
433 kalau nggak salah, saya lupa ya, atau 443 ya. Nah pokoknya seperti ini. Oh ini 3 kalau nggak salah. Nah ini batas tepi kiri kanannya nih loh. Nah ini yang ini dia. Nah itu dia. Kemudian kolom misalnya ada tadi kan ada kalimat ya, banyak banget. Nah ini dia misalnya kita bisa blok dulu. Kemudian di sini ada kolom, kita bisa bikin berapa kolom. Nah seperti ini 3 kolom ya, cuman ya rada nggak rapi. Kalian bisa memanfaatkan fitur tersebut. Nah oke, berikutnya yang sering digunain ada ini bagian ini jarang sih. Ini lebih lanjut lagi, kalau ini kalau pemula jangan dulu. Ini nah ini juga penting sih. Misalnya ini ya, kita blok dulu, kita bisa nambahkan komentar di bagian sininya. Kurangi, hapus kata misalnya. Nah seperti ini kita bisa komen-komen. Nah nanti kita klik ada yang nunjukin seperti ini. Kemudian kita juga bisa delete komennya dengan cara pilih yang ini, delete all comment in document. Dah seperti itu yang sering digunain sih. Kalau kemudian di sini tuh view ataupun untuk melihat tuh intinya kita bisa nampilin penggaris di sini, bahkan ada grid lainnya juga seperti ini. Oke, langsung aja ke bagian terakhir, yaitu pada bagian file. Nah, di sini ada banyak sekali info-infonya dari option, yang dimana kita bisa ngatur displaynya, proofingnya, save-nya, language-nya. Nah, kalau save-nya ini penting ya, ini kita aktifin yang save auto recover ini. Siapa tahu tiba-tiba komputer kalian mati dan kerjaan kalian belum tersave, kalian itu lupa. Nah ini kita aktifin ya, yang 1 menit aja, kita setting 1 menit biar setiap 1 menit itu bakalan ada save. Jadi ketika nanti kalian buka Microsoft Word, nah nanti filenya ini bakalan ke save dan terrecovery, jadi filenya nggak hilang. Kemudian di sini kita bisa menambahkan bahasa yang digunakan pada Office Word, misalnya MS Word, sorry bukan Office Word ya, ya bener Office Word sih, Microsoft Word. Nah seperti itu. Nah ini kita bisa tambahkan add language misalnya. Nah ini cuman harus online. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada new untuk membuka dokumen baru. Nah kemudian ada open untuk membuka dokumen yang sudah ada. Ada info dokumen, mau kasih protect dokumen ataupun proteksi pada dokumen. Bahkan kita bisa inspect dokumen juga dan manajemen dokumen. Nah di sini save untuk nge-save, ini mau di save di sini misalnya, mau di save apa namanya, data penting misalnya. Nah seperti itu, untuk menyimpan lah intinya. Untuk save as sama, jadi save untuk simpan, save as juga untuk menyimpan. Kemudian ada print. Nah apabila di tempat kalian sudah terhubung dengan printer, nah seperti misalnya punya saya ini sudah terhubung dengan HP LaserJet P1006 ini. Nah ini kita bisa ngeprint. Nah di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin, terutama pada bagian ini untuk jenis kertasnya. Mau jenis kertas itu apa, mau yang kamu pilih, letter misalnya. Kemudian margin itu batas tepi kertas yang saya jelasin tadi. Kemudian ini mau di printnya tuh 1 lembar 1 halaman ataupun 1 lembar 2 halaman ataupun 1 lembar 4 halaman. Seperti ini kita bisa pilih ya ini ya. Nah ini langsung ada pilihannya seperti itu. Kemudian ini page ini untuk ngeprint halaman berapa ataupun langsung print semuanya, print all page. Nah itu seperti itu. Nah di sini ada printer properties. Nah ini juga penting banget, kalian bisa nyeting lebih lanjut di sini. Nah ini yang saya maksud ya, untuk misalnya kalian pengen nyeting kertas F4. Nah ini kita pilih custom di sini. Nah ini kita tinggal setting aja misalnya F4 ya. Nah ini di sini lah pokoknya seperti itu. Ini bisa use inci. Nah seperti itu. Nah kalian bisa searching misalnya ukuran kertas F4 dalam inci ataupun dalam milimeter. Nah oke, seperti itu ya guys. Jadi untuk caranya seperti itu. Kemudian di sini misalnya kopinya berapa ataupun
print all text as black, ataupun ya intinya ini pokoknya kita ngeprint semuanya. Misalnya kan ada yang berwarna, tadi kita bisa setting jadi warna hitam ataupun warna yang gelap. Nah, oke, ini ada jenis kertasnya. Ya enggak ya, saya lupa ini apa ya. Nah, ini untuk jenis kertasnya, maksud saya yang ini, yang tadi loh. Nah, ada print kualitasnya pun kita juga bisa nyeting, guys. Nah, bahkan ada kasih efeknya juga. Nah, seperti itu. Dan ada finishingnya juga, cuman kalau ini jarang-jarang banget sih. Cuman ya lebih tepatnya langsung ngeprint kayak gini aja, nggak usah di printer properties. Nah, kalau di sini kita mau ngeprint berapa kali, nah itu kita bisa nyeting di sini. Misalnya saya pengen halaman 1 ya, misalnya halaman 1, pilih ini, ketik sini halaman 1. Nah, ini kan jadi custom print. Nah, kita copy misalnya dari 100. Nah, tinggal di print, maka halaman 1 tadi misalnya itu bakalan ke print dengan jumlah 100. Nah, kayak gini. Ini jumlahnya 100, ini printnya yang halaman berapa. Nah, ini halaman 1. Nanti tinggal di print seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu terkait penjelasan mengenai belajar lah Microsoft Word. Nah, pokoknya kita santai-santai aja. Misalnya kalian itu ada yang masih bingung, Bang, tolong jelasin yang ini. Kalian bisa komen, nanti saya jelasin perlahan-lahan. Nah, misalnya ada koreksi dalam video ini ataupun kesalahan, pokoknya mohon maaf. Dan semisal kalian pengen penjelasannya pengen lebih pelan lagi, kalian bisa request ya. Pokoknya tuh saya tuh terbuka aja ya. Jadi aku pena, kalian juga pena. Waduh, kalau dari bahasa Jawa kayak gini ya. Nah, aku enak, kamu enak, jadi sama-sama enakin lah. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, intinya sih kalian tanya aja seperti itu. Nah, jadi itu aja ya. Oke, di sini saya akan nyontohin juga. Misalnya ada tugas PR nih ya. Nah, misalnya seperti ini. Nama. Nah, seperti ini, N-nya kapital. Jadi kita pakai caps lock. Kemudian kita menggunakan tab biar rapi ya, titik 2 seperti ini, misalnya Johan Manaji misalnya. Kemudian enter, ada kelas misalnya, kita tab ada keyboard V5B misalnya. Kemudian no absen misalnya, titik 2 21 misalnya. Nah, di sini misalnya ada tugas untuk mengarang cerita misalnya, ataupun puisi aja. Nah, di sini misalnya judulnya Gunung yang Indah. Nah, ini kapital G-nya, kemudian I-nya juga kapital. Kita blok, kemudian kita pilih rata tengah. Dan kita Ctrl B ya untuk judul, karena ini sifatnya penegasan. Nah, enter, kemudian rata kiri, jangan lupa kita nonaktifin. Nah, biar nggak tebal. Pagi yang cerah dan indah, ketika aku duduk di tepi sawah, melihat pemandangan gunung yang indah, ditemani secangkir kopi mewah, aku duduk termenung resah, memikirkan kabarmu yang tak indah gitu misalnya. Hiburanku hanya gunung yang indah misalnya, menjulang tinggi, sejuk yang membuat sehat.
jadi lebih istimewa misalnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita langsung enter aja bisa. Kita bisa bikin rata teksnya. Misalnya ini kita rata teks kanan. Nah, kalau puisi kan seperti ini ya. Nah, ataupun mau gimananya. Nah, ini rata kiri, rata tengah, dan di sini kita enter lagi rata kiri. Misalnya di sini kita copy dulu biar lebih banyak ya. Nah, ini dia. Kemudian di sini kita setting yang kiri. Nah, ini kan puisi biasanya kayak gini ya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, oke, ini sudah kelar, sudah beres lah pokoknya. Nah, biasanya cuman seperti ini aja untuk cara pengoperasiannya ya. Untuk mudahnya seperti ini. Untuk bikin tugas ini kita enter biar lebih rapi. Nah, misalnya kalian pengen ganti fontnya juga bisa, kita blok semua, kemudian pilih yang ini. Nah, lalu silakan pilih yang mana. Nah, ini tinggal dipilih aja. Oke, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, kalau udah yang terakhir saya lupa tadi belum di save ya. Nah, kalau di save tuh pilih file, save, browser. Nah, ini misalnya contoh puisi ya. Puisi tugas bahasa Indonesia misalnya. Nah, biasanya biar teksnya nggak berantakan, kalian bisa pilih nyesuaiin aja dengan printer yang ada di warnet misalnya, ataupun di fotokopian. Ada yang ini atau yang ini. Jadi kita bakalan simpan dua-duanya biar lebih aman ya. Jadi kita pilih yang ini. Nah, ini kita diamin. Oke, udah kesimpan. Kemudian kita save as, atau pilih save as ini ya. Pilih browser. Ini kita skip. Nah, ini kita pilih yang ini, jaga-jaga misalnya. Oke, kalau udah silakan pilih save. Oke. Nah, selesai. Jadi seperti itu. Tinggal nanti kalian bisa copy di flash disk kalian, di copy biasa pakai Ctrl C dan Ctrl V.
Nah, nanti kalian bisa baru ngeprint. Oke, itu aja ya guys. Terima kasih. Pokoknya sekali lagi terima kasih, dan pokoknya sekali lagi mohon maaf kalau masih banyak salahnya dalam penyampaian di video ini, karena saya juga masih belajar ya. Pokoknya sama-sama santuy ya. Oke, terima kasih.